Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang ditulis oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Kak Cindy. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke ceritanya. Nah, jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2010. Jadi ceritanya, Cindy ini adalah salah satu mahasiswi kesehatan di sebuah kampus di Sulawesi. Saat itu Cindy ini masih ke semester 1. Dan di semester 1 itu ada yang namanya praktek anatomi. Jadi praktek anatomi itu semacam praktek bidang gerak tubuh. Nah, berhubung di tempat Cindy kuliah itu belum ada kampus yang memiliki lab anatomi, ya termasuk kampusnya si Cindy. Karena biasanya lab anatomi itu hanya dimiliki oleh universitas kedokteran. Sementara di kota Cindy belum ada universitas kedokteran waktu itu. Jadi dari pihak kampus biasanya praktek anatominya itu dilaksanakan di salah satu universitas terkemuka di kota, kita sebut saja kota X ya. Yang mana jaraknya itu sekitar 12 jam perjalanan dari kampus Cindy ke kota itu jika menggunakan bus. Nah, sekitar bulan Januari tahun 2010 dikeluarkanlah pengumuman bahwa akan dilaksanakan praktek anatomi. Jadi Cindy dan mahasiswa yang lain itu udah begitu antusias karena ya selain pergi praktek anatomi, mereka juga udah punya plan B, yaitu pergi jalan-jalan. Nah, hari itu tepatnya hari Sabtu. Jadi Cindy dan rombongan mahasiswa yang lain itu berangkat dari dari kotanya itu menuju kota X itu menggunakan bus yang sudah disewa oleh pihak kampus. Memang sengaja sih berangkat hari Sabtu agar hari Minggunya itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk ya istirahat. Kalau ada yang mau jalan-jalan ya untuk jalan-jalan. Nah, Minggu pagi mereka itu sampai di universitas yang dituju. Rupanya Cindy dan teman-temannya itu ditempatkan di sebuah asrama, yang mana asrama itu baru saja selesai direnovasi setelah bertahun-tahun tidak dihuni oleh mahasiswa. Jadi waktu itu asrama itu kan masih kosong. Jadi itulah sebabnya pihak kampus menyewa selama 1 minggu. Nah, ketika pertama kali memasuki area asrama, Cindy merasa sudah ada aura-aura mistis karena memang di area asrama itu kan masih banyak pohon-pohon besar dan masih banyak bangunan yang kosong karena masih sementara direnovasi. Nah, para mahasiswa berlomba-lomba masuk agar bisa mendapatkan kamar paling depan. Sementara Cindy dan Lina santai aja jalannya. Jadi mereka mendapat kamar yang agak ke dalam. Jadi tepatnya itu di dekat kamar mandi umum. Lina ini adalah temannya Cindy. Jadi karena baru beberapa bulan kuliah, jadi Cindy belum banyak mengenal teman kampusnya. Apalagi Cindy ini termasuk anak yang agak sulit bergaul. Nah, Cindy dan Lina itu masuk ke kamar. Rupanya kamarnya tidak terlalu besar. Ya persis macam asrama pada umumnya. Ranjangnya bertingkat. Jadi Lina di bawah dan Cindy di ranjang atas. Nah, siangnya Cindy itu dijemput oleh teman masa SMA-nya. Nah, temannya itu mengajak jalan-jalan. Cindy sih mengajak Lina, tapi Lina menolak karena Lina nanti baru mau pergi jalan-jalan dengan anak-anak yang lain itu nanti malam. Nah, setelah puas mengitari kota, Cindy pun diantar pulang oleh temannya sekitar jam 7 malam. Nah, tapi temannya itu hanya mengantarnya sampai di depan asrama. Jadi Cindy sendiri yang masuk ke dalam asrama itu. Penerangan yang masih minim membuat kudu buluk Cindy merinding. Jadi Cindy pun mempercepat langkahnya. Tapi Cindy merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya. Ketika sampai di kamar, Cindy melihat Lina udah siap-siap untuk pergi.
Kamu jadi pergi, Lin? Tanya Cindy. Jadi dong, masa kamu aja yang bisa pergi jalan-jalan? Jawab Lina. Ya udah, hati-hati ya, Lin. Oke. Sin, kamu udah sholat maghrib? Tanya Lina. Aku lagi gak sholat, Lin. Aku lagi datang bulan. Jawab Cindy. Oh ya udah, aku pergi dulu ya. Setelah Lina pergi, Cindy yang merasa kecapean akhirnya tertidur dengan posisi telentang. Tapi baru beberapa saat dia tertidur, dia mengalami ketindihan. Dan saat dia ketindihan, dia diperlihatkan kegiatan mahasiswi di kamar itu. Sepenglihatan Cindy, suasananya itu berlatar belakang sekitar tahun 90-an. Jadi Cindy melihat ada anak perempuan yang digebuki oleh beberapa temannya. Anak itu tidak melawan. Dia membiarkan tubuhnya dipukul. Nampak ada setrika uap di atas meja. Dan setrika uap itu diambil oleh beberapa mahasiswa itu lalu digosokkan ke lengan wanita itu. Lalu wanita itu berteriak dan Cindy juga ikut berteriak, yang membuat Cindy terbangun. Pemandangan yang baru saja dilihatnya itu seakan-akan benar-benar nyata. Bulu kuduk Cindy kembali merinding. Cindy segera keluar kamar dan masuk ke kamar temannya yang lain karena dia sangat ketakutan. Barulah sekitar jam 11 malam, Lina akhirnya pulang. Cindy pun kembali ke kamarnya. Karena Cindy yang masih ketakutan, akhirnya mereka tidur berdua di ranjang bawah. Subuh-subuh sekali Lina terbangun. Dia lalu membangunkan Cindy. Sin, ayo cepat bangun, biar kita cepat mandi. Soalnya kan mahasiswi banyak. Nanti kita pasti antri memakai kamar mandi. Mana kita harus kumpul di depan lab anatomi pagi-pagi. Cindy mencoba bangun, tapi badannya terasa sakit semua. Lin, aku kok macam gak enak badan ya, kata Cindy. Ah masa? Lina lalu memegang dahi Cindy, dan benar, badan Cindy terasa hangat. Kamu demam, Sin, kata Lina. Aduh, gimana ini ya, badanku kok lemes sekali ya. Apa kamu gak usah pergi praktik, Sin? Kata Lina. Ah janganlah, nanti aku gak dapat nilai lagi, kata Cindy. Ya udah, ayo kita mandi kalau gitu. Mereka berdua pun menuju ke kamar mandi. Tapi baru saja Cindy masuk ke kamar mandi, dia tiba-tiba terjatuh. Lina panik. Dia segera merangkul tubuh Cindy. Tiba-tiba Cindy muntah. Tolong! Teriak Lina. Tak lama beberapa mahasiswi yang lain berdatangan. Mereka segera membopong tubuh Cindy ke kamar. Sin, kamu gak apa-apa kan? Tanya Lina. Lin, sepertinya aku gak bisa ikut praktik. Bisa kamu ngawani aku? Kata Cindy. Aduh, maaf Sin, aku harus ikut praktik. Sayang kan, jauh-jauh aku datang kalau nggak ikut, jawab Lina. Ya udah kalau gitu, nanti pas selesai praktikum kamu langsung pulang ya, kata Cindy. Iya Sin. Semua mahasiswi pergi menuju lab anatomi. Jadi tinggal Cindy di asrama itu sendiri. Cindy mau tidur, tapi dia merasa takut. Saat hendak memejamkan mata, ranjang atas seperti bergerak, seperti ada yang menidurinya. Cindy yang posisi itu sedang berbaring langsung terbangun. Dia berdiri dan melihat ke atas ranjang, tapi tak ada apa-apa. Saat itu Cindy lalu menelpon temannya agar datang menemaninya. Tapi temannya bilang dia nggak bisa karena dia juga sedang kuliah. Cindy lalu keluar kamar. Dia ingin melihat, siapa tahu ada orang di luar. Tapi rupanya suasana asrama sepi melompong. Tak ada siapa-siapa.
Saat hendak kembali ke kamar, Cindy melihat di dekat tangga ada orang yang sedang duduk. Cindy yang sebenarnya masih sangat lemas itu berusaha mendekatinya. "Hai, kamu anak kelas C kan?" sapa Cindy. "Iya," jawabnya. Kamu gak ikut praktikum juga?" tanya Cindy lagi. "Gak, aku lebih senang di sini," jawabnya. "Oh gitu, sayanglah, nanti nilai praktikummu kosong dong." "Gak apa-apa," jawabnya lagi. "Ya sudah, ke kamarku yuk, aku kesepian sendiri," ajak Cindy. "Gak mau, aku mau di sini." "Oh ya udah, aku kamar dulu ya," kata Cindy. Cindy pun segera ke kamarnya. Dia mencoba kembali tidur. Di dalam tidurnya, mahasiswi yang tadi, yang kita sebut saja namanya Nanda, itu masuk ke dalam mimpinya. Di dalam mimpinya, Nanda mengajak Cindy untuk tinggal selamanya di asrama. Tapi Cindy menolak. Cindy bilang, "Aku mana mau tinggal lebih lama di sini. Baru sehari saja aku di sini, aku sudah sakit." Lalu Nanda bilang, "Aku suka sekali tempat ini. Aku gak mau pulang lagi." Lalu dia menarik-narik tubuh Cindy untuk ikut dengannya. Tapi Cindy menolak. Karena terus dipaksa, Cindy berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. Untunglah di saat genting-gentingnya, Lina mengetuk pintu yang membuat Cindy terbangun. "Kamu ketiduran, Sin?" tanya Lina saat Cindy membuka pintu. "Iya, tapi aku mimpi buruk," jawab Cindy. "Oh, biasanya kalau kita sakit memang sering mimpi buruk, Lin." "Sin," kata Lina. "Tapi Lin, mimpinya jelek kali loh," kata Cindy. "Ya udah, jangan dicerita, Sin. Mimpi buruk itu gak boleh diceritakan, gak baik," kata Lina lagi. "Oh ya udah," kata Cindy. Lina pun mengeluarkan nasi bungkus dari dalam tasnya. "Sin, aku ada beli nasi bungkus nih. Ayo kita makan," kata Lina. "Makasih ya, Lin." "Sama-sama." "Oh ya, Sin, kalau bisa besok kamu udah ikut praktikum ya. Sayang loh kalau gak ikut. Praktik ini hanya sekali loh selama kita kuliah. Lagian kan hanya kamu sendiri loh yang gak ikut," kata Lina. "Ah enggak kok, ada juga tuh anak kelas C yang gak ikut," bantah Cindy. "Cindy, hanya kamu loh yang gak ikut. Orang aku kok yang pegang absensinya. Hanya punyamu yang gak ada farapnya," kata Lina. "Lin, aku gak bohong. Orang aku tadi jumpa dia di dekat tangga kok. Dia bilang dia gak mau praktikum. Dia lebih nyaman di sini." "Ya sudah, kalau kamu gak percaya, nanti kita tanya sama orangnya," kata Lina. "Ya sudah," jawab Cindy. Cindy sangat yakin karena memang tadi dia jumpa dengan Nanda. Malam pun tiba. Selepas maghrib, ada suara ribut-ribut dari dekat kamar mandi. "Ada apa ya?" tanya Cindy. "Gak tahu, Sin. Biar aku cek dulu ya," kata Lina sambil beranjak keluar. "Aku ikut, Lin," kata Cindy. Mereka pun berjalan menuju kamar mandi, yang mana mahasiswi lain sedang berkerumun. "Ada apa sih ribut-ribut?" tanya Cindy pada salah satu mahasiswi. "Oh itu, ada anak kelas C. Dia sudah hampir 2 jam loh di kamar mandi. Dia gak mau keluar. Ketika dipaksa keluar, dia malah ngamuk-ngamuk. Lalu dia kembali tidur telentang di kamar mandi. Waktu mau diangkat, badannya berat kali loh." Cindy pun masuk menyelinap di kerumunan mahasiswa yang lain. Dan Cindy sangat terkejut karena anak kelas C yang sedang tidur telentang itu tak lain adalah Nanda. "Loh, Nanda?
Dan pakaian yang dipakai oleh Nanda sama persis dengan yang dia pakai tadi siang waktu dia berbicara dengan Cindy. Beberapa mahasiswi pun mengangkat paksa. Setelah Nanda berhasil diangkat ke kamarnya, Cindy yang masih penasaran apakah Nanda tadi ikut praktikum atau tidak, lalu bertanya pada teman sekamar Nanda. Aku mau nanya, tadi Nanda ikut ke lab ya? Tanya Cindy. Iya, tadi dia ikut. Tapi memang ketika di lab tadi dia lebih banyak diam. Ketika aku tanya, dia bilang dia gak sanggup tuh mencium bau formalin. Jawab temannya Nanda. Oh gitu. Cindy pun berpikir, kalau yang tadi siang bukan Nanda, lalu siapa? Cindy dan Lina lalu kembali ke kamarnya. Setelah makan malam, mereka langsung tidur. Cindy kembali tidur di ranjang atas. Malam itu hujan deras. Cindy merasa badannya kedinginan. Dia lalu terbangun, tapi rupanya sedang mati lampu. Cindy lalu meraba-raba tempat tidur untuk mencari HP-nya. Tapi seketika Cindy refleks karena dia menyentuh sesuatu seperti rambut. Lin, panggil Cindy. Lina gak menjawab. Mungkin karena suasana hujan yang keras sehingga Lina tidak mendengarnya. Lina, teriak Cindy. Lina terbangun. Ada apa, Sin? Yah, lampu mati ya? Kata Lina yang baru menyadari kalau suasana gelap gulita. Iya, lampu mati. Lin, tolong sentari dulu dong pakai HP-mu. Tak lama Lina menyalakan flash HP-nya. Ada apa, Sin? Tanya Lina yang naik ke ranjang Cindy. Tadi aku memegang sesuatu deh. Apa? Tanya Lina. Coba senterin. Tadi gak kelihatan karena gelap, kata Cindy. Lina pun lalu mengarahkan flash HP-nya ke samping bantal. Sin, rambut Sin. Rambutmu rontok ya? Tapi kok banyak kali ya? Tanya Lina. Enggak ah, rambutku enggak rontok. Lagian rambutku pendek loh, Lin. Nah, itu panjang, kata Cindy yang sudah mulai merinding. Jadi rambut siapa ya? Pikir Lina. Enggak tahu. Tadi rambut itu belum ada loh, Lin. Enggak usah dipikirin ya, Sin. Nanti kamu tambah sakit. Ayo kita tidur lagi, kata Lina. Lin, kamu tidur di samping aku aja ya, pinta Cindy. Tapi kan sempit, Sin, kata Lina. Gak apa-apa, Lin. Sin, kamu jangan tidur terlentang. Kenapa? Tanya Cindy. Nanti kamu gampang ketindihan. Bagusan kamu tidur miring kanan. Oh gitu, pantasan aku ketindihan. Bagusan kamu tidur miring kanan. Oh gitu, pantasan aku sering ketindihan ya. Soalnya aku suka sekali tidur terlentang. Subuh-subuh Lina udah bangun. Sin, kamu udah baikan? Tanya Lina. Aduh, kepalaku masih pusing, Lin, jawab Cindy. Ya udah, hari ini kamu gak usah ikut lab. Nanti kamu tambah pusing lagi, apalagi jika kamu cium bau formalin, kata Lina. Lin, kawanin aku ya, aku takut. Tolong ya, Lin, rengek Cindy. Ya udah, nanti aku coba minta izin sama dosen pembimbing. Karena kan memang dosen pembimbing ini nggak tinggal di asrama, tapi dia tinggal di rumah dosen yang lain, yang memang dia asli orang situ. Kebetulan waktu itu ada 2 dosen pembimbing. Nah, Lina pun menelpon dosen yang kita sebut saja Bu Ros. Tapi kata Bu Ros, Lina sebaiknya ikut aja praktikum. Cindy biar nanti dijaga sama Bu Ros setelah dia pulang mengantar mahasiswi ke lab. Cindy pun pasrah. Saat mahasiswi sudah siap-siap pergi ke lab, Bu Ros menghampiri Cindy. Sin, iya Bu, kamu kan sakit,
Si Nanda juga sakit. Jadi kalian di sini dulu ya di kamar. Nanti setelah kawan-kawanmu sudah masuk lab, ibu balik lagi ke sini temani kalian berdua. Ya, kata Bu Ros. Nanda sakit juga, Bu? Tanya Cindy. Iya, kata temannya, semalam dia kesurupan dan sekarang dia lemas, jawab Bu Ros. Nanda pun masuk ke kamar Cindy. Mereka berdua duduk di pinggir ranjang. Nanda, kalau kamu pusing, baring aja ya, kata Cindy. Enggak kok, aku udah sehat, kata Nanda. Loh, kenapa kamu gak ikut kalau kamu udah sehat? Tanya Cindy lagi. Mau jagain kamu, jawab Nanda. Perasaan Cindy mulai udah gak enak nih, karena pandangan Nanda hanya lurus ke depan. Dia tak menengok Cindy. Cindy sangat berharap Bu Ros ini cepat pulang. Kamu suka di sini? Tanya Nanda. Enggak, aku malah pingin cepat-cepat pulang, jawab Cindy. Di sini aja, di sini enak loh. Nanti lama-lama kamu pasti betah, kata Nanda lagi. Nanda lalu pelan-pelan mengarahkan pandangannya ke arah Cindy. Dia tersenyum, tapi senyumnya senyum yang menakutkan. Aku senang berteman denganmu, kata Nanda lagi. Cindy sudah mulai gemetaran, apalagi saat Nanda mengelus pipinya. Gadis cantik, imut lagi. Ayo ikut dengan aku, kita jalan-jalan, kata Nanda lagi. Cindy sudah sangat ketakutan. Nanda lalu berdiri dan membuka pintu kamar. Ayo, ikut aku, kata Nanda lagi. Cindy dengan badan yang gemetaran terpaksa mengikutinya dari belakang. Ketika Nanda mulai berjalan ke arah taman yang ada di depan asrama, Cindy segera berlari menuju jalan raya. Dia tak lagi menoleh ke belakang. Rasa takut membuat Cindy berlari sangat kencang. Rasa pusing pun sudah tak lagi dia rasakan. Ketika hampir sampai di jalan raya, dia berjumpa dengan Bu Ros yang mau menuju ke asrama. Sin, kamu mau kemana? Bukannya kamu sakit? Tegur Bu Ros. Ini Bu, sepertinya Nanda kesurupan. Cindy takut Bu, jawab Cindy dengan suara yang masih ngos-ngosan. Hah? Kesurupan lagi? Coba kita cari penjaga asrama dulu ya. Ibu juga takut, kata Bu Ros. Mereka lalu mencari penjaga asrama. Setelah berputar-putar, rupanya penjaganya baru aja sampai. Ada apa Bu? Tanya penjaga asrama. Ini Pak, mahasiswi saya katanya ada yang lagi kesurupan, kata Bu Ros. Ya Allah, ayo kita lihat, kata penjaga asrama. Mereka pun langsung menuju ke kamar Cindy. Saat Cindy membuka pintu, rupanya Nanda sedang tertidur. Oh, dia lagi tidur rupanya, kata penjaga asrama. Lah, rupanya dia tidur, Sin, sambung Bu Ros. Betul Bu, Cindy gak mungkin bohong. Kalau Bapak lihat nih, sepertinya Nak Cindy ini diganggu oleh makhluk di sini. Memang makhluk di sini suka jahil, apalagi kalau ada mahasiswi di sini yang lagi datang bulan, kata penjaga asrama. Tak lama Nanda bangun. Dia bingung melihat Bu Ros, Cindy, dan Pak penjaga asrama memandangnya. Ada apa Bu? Tanya Nanda. Oh, nggak ada apa-apa, kata Bu Ros. Cindy waktu itu rasanya udah pingin cepat pulang ke kampung. Dia merasa, apa karena saya datang bulan ya, makanya penjaga di sini kok senang kali sama saya, suka jahilin saya. Jadi malam harinya Nanda itu kembali kesurupan, dan malam itu dia kesurupan sangat lama sekali. Dia sampai mencakar-cakar orang yang ada di dekatnya, dan dia juga suka mencakar mukanya. Besoknya, atas koordinasi pihak kampus dan orang tua Nanda, akhirnya Nanda akan dipulangkan lebih awal. Saat Nanda akan dibawa pulang, dia histeris. Dia benar-benar tidak mau pulang. Dia bilang dia ingin tinggal di asrama ini karena itu adalah rumahnya.
Cindy yang masih sakit memaksakan diri untuk ikut lab. Meskipun kadang dia hampir muntah mencium bau formalin. Tapi bagi Cindy itu jauh lebih baik daripada tinggal di asrama. Setelah 5 hari melaksanakan praktik anatomi, mereka pun pulang malam harinya. Baru saja beberapa jam perjalanan, terdengar suara gaduh di depan bus. Ada apa ya? Kok mahasiswa pada ribut-ribut? Tanya Cindy. Gak tahu, Sin. Ada apa ya? Tanya Cindy pada mahasiswi yang ada di depan. Itu loh, Sin, si Nanda. Dia barusan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang benar? Tanya Cindy seakan tak percaya. Iya, untunglah dia pulang lebih cepat ya. Jadi meninggalnya di kampung. Coba kalau dia pulang sama kita, ya meninggalnya di bus, kata mahasiswa yang lain. Cindy benar-benar tak menyangka Nanda pergi secepat itu. Bayangan Nanda selama dia di asrama itu selalu melekat di ingatan Cindy. Beberapa hari kemudian saat mahasiswi sudah kembali ke kampus, karena memang setelah pulang itu dia libur selama 3 hari setelah pulang praktik. Cindy dan teman kamarnya Nanda ditugaskan oleh pihak kampus untuk membawa uang santunan ke rumah almarhum Nanda. Mereka pun pergi ke rumah almarhum Nanda menggunakan motor. Rumah Nanda cukup jauh dari lokasi kampus. Setelah melakukan perjalanan sekitar 1 jam, mereka sampai di rumah almarhumah Nanda. Mereka disambut oleh orang tua Nanda yang dari raut wajahnya itu masih mengisyaratkan kesedihan yang mendalam. Mereka dijamu oleh keluarga Nanda. Mereka berdua menyerahkan uang santunan. Tapi sebelum mereka pulang, orang tua Nanda bercerita bahwa Nanda itu sudah mulai sakit-sakitan sejak kelas 2 SMA. Dia sering sekali kesurupan, apalagi kalau pikirannya kosong. Dia sudah berkali-kali diruqyah tapi belum juga sembuh. Dan pernah ada peruqyah yang bilang bahwa sepertinya Nanda ini dikirimi buhul kematian oleh seseorang. Dan Nanda yakin jika yang mengirim itu adalah kakak seniornya di SMA. Karena kakak seniornya itu sakit hati kepada Nanda karena rupanya Nanda itu pernah memergoki seniornya itu melakukan tindakan asusila di toilet sekolah. Dan itu yang membuat dia di DO. Karena Nanda menceritakan tindakannya itu pada kepala sekolah. Nah, sejak kejadian itu Nanda sering mengalami kesurupan. Dan saat akan pergi melakukan praktek anatomi, sebenarnya orang tuanya melarang karena Nanda kan masih sering kesurupan. Jadi orang tuanya khawatir Nanda nanti di sana mengalami kesurupan lagi. Tapi Nanda ngotot ingin pergi, padahal pihak kampus sebenarnya memperbolehkan Nanda untuk tidak ikut. Dan sebelum pergi, Nanda berpesan kepada ibunya jika ini terakhir kalinya dia membantah omongan ibunya. Setelah itu Nanda akan menurut. Tapi rupanya saat Nanda pulang, yang diantar oleh pihak kampus, Nanda itu makin parah sakitnya. Dia terus mengerang kesakitan. Hingga orang tuanya membawanya ke rumah sakit. Tapi belum sempat diperiksa oleh dokter, Nanda meninggal dunia. Cindy sangat sedih mendengar cerita ibunya Nanda. Padahal kata ibunya Nanda itu dulu anaknya periang dan dia termasuk anak yang sangat cerdas. Tapi setelah dia sakit, dia jadi pendiam dan selalu bertingkah aneh. Jadi itulah cerita yang dikirim oleh Cindy. Sedih ya, kita kehilangan seorang yang tiba-tiba baru aja kita kenal, tiba-tiba dia meninggal. Itu kayaknya nyesek ya. Jadi mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah Nanda. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Amin ya Allah. Nah,
itulah ceritanya ya. Aduh, menyedihkan ya, menyedihkan dan horor. Oke, cukup sampai di sini. Sebelum kita tutup, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.